Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, dan yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah Strategi Pendidikan Matematika Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya sayangi dan yang saya cintai orang tua yang selalu mendoakan saya, dan juga yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Tantia Hedianti Chandra dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Realistic Mathematics Education. Baik, yang pertama itu ada prinsip-prinsip Realistic Mathematics Education. Yang pertama, menurut Grave Major memiliki 3 prinsip dalam pembelajarannya, yakni yang pertama itu ada Guided Reinvention atau Progressive Mathematics. Yang kedua, Digital Phenomenology. Yang ketiga, Self-Developed Models. Dan yang kedua ada menurut Heuvel dan Heuvel-Peijzen. Merupakan prinsip-prinsip Realistic Mathematics Education dilihat pada 6 prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip aktivitas, yang kedua prinsip realitas, yang ketiga prinsip tahap pemahaman. Yang keempat ada prinsip interviewment, yang kelima ada prinsip interaksi, dan yang keenam prinsip bimbingan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ada karakteristik Realistic Mathematics Education. Menurut Lange membagi Realistic Mathematics Education dalam 5 karakteristik dasar, yaitu yang pertama itu menyajikan permasalahan nyata. Yang kedua, menggunakan model matematisasi. Peserta didik membuat model matematisasi sebagai jembatan antara level pemahaman yang satu ke level pemahaman berikutnya. Yang ketiga itu kontribusi peserta didik. Kontribusi proses belajar atas penyelesaian soal atau masalah kontekstual yang dihadapi peserta didik menjadi awal dari proses matematisasi selanjutnya. Yang keempat itu interaksi yang terus-menerus antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Juga antara peserta didik dengan pembimbing mengenai proses konstruksi. Dengan demikian peserta didik mendapat manfaat positif dari interaksi tersebut. Yang kelima atau yang terakhir itu interaksi dalam topik pembelajaran lainnya. Banyak keterkaitan dengan berbagai bagian dari materi pembelajaran. Ciri ini merupakan model holistik yang menunjukkan bahwa unit-unit belajar tidak akan dicapai jika disajikan secara terpisah, melainkan dengan keterkaitan dan keintegrasian dalam proses pemecahan masalah. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada pembahasan yang ketiga itu learning dan teaching trajectory dalam pembelajaran. Learning trajectory merupakan belajar tentang bagaimana anak berpikir dan bagaimana tahap-tahap berpikir pada anak. Dan hypothetical learning trajectory merupakan perpaduan yang digunakan untuk memulai learning trajectory atau desain yang dapat menjembatani antara teori dengan eksperimen. Learning trajectory berdasarkan tipikal learning trajectory yang sudah diuji cobakan pada saat proses pembelajaran.
Selanjutnya, yang terakhir itu ada implementasi realistic mathematics education. Dalam pembelajaran implementasi realistic mathematics education, di dalam kelas meliputi 3 fase. Yang pertama itu fase pengenalan, yang kedua fase eksplorasi, yang ketiga ada fase meringkas. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.